Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku semua, kali ini kita mencoba membahas tentang pemeliharaan Al-Quran. Pertama, bagaimana pemeliharaan atau pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selesai Abu Bakar, bagaimana pula pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dan pada masa setelah khalifah yang keempat. Yang pertama sekali kita lihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengumpulan Al-Quran, pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai wahyu. Dia senantiasa menunggu penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafalnya dan memahaminya. Pada masa Rasulullah masih hidup, Al-Quran dipelihara sedemikian rupa. Dalam menyampaikan wahyu kepada para sahabat, Rasulullah meminta kepada sahabat supaya menghafalnya dengan baik, sehingga cara yang paling terkenal pemeliharaan Al-Quran di masa Rasul itu adalah dengan cara menghafal dan menuliskannya. Jadi ada dua model pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Yang pertama itu adalah dihafal. Yang kedua adalah ditulis. Umat pada masa itu lebih cenderung menghafal. Jadi setiap wahyu yang datang, Rasulullah menghafalnya, lalu menghafalkan kepada para sahabat. Memang daya hafalan umat pada masa itu luar biasa. Daya ingat mereka ketika itu luar biasa. Sehingga setiap wahyu, setiap ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat itu langsung mendengarkan dan menghafal ayat demi ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping Al-Quran, ayat Al-Quran itu dihafal, juga ditulis, juga dituliskan. Nah, ditulis ayat tersebut itu tidak di kertas, melainkan di batu, kulit onta, pelepah kurma, dan lain-lain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam penulisan ayat Al-Quran, beliau mengangkat para penulis wahyu. Kalau sekarang disebut dengan asisten.
itu dari sahabat-sahabat yang terkemuka. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya, Muawiyah, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit. Nah, jadi yang terkenal, ya, yang lebih populer itu adalah Zaid bin Thabit, ya, sehingga beliau disebut sekretaris Nabi. Nah, bila ayat turun, ya, wahyu turun, Rasulullah langsung memerintahkan sahabat untuk menuliskannya. Ya. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menuliskan ayat itu. Nah, sehingga ayat yang turun itu langsung Rasulullah menentukan, ya, di mana tempat ayat tersebut dan dalam surat apa. Nah, itu ya. Jadi sepakat ulama tentang tertib susunan ayat dan surat itu tauqifi. Ya. Kenapa ayat ini terletak dalam surat ini? Nah, itu ya. Itu tauqifi, artinya sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, sebahagian daripada sahabat, ya, memiliki inisiatif sendiri dalam menuliskan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ada yang dituliskan di pelepah korma, ada di lempeng batu, ya, ada di kulit onta, gitu ya. Malahan ada di potongan tulang-tulang binatang. Nah, gitu ya. Jadi pada masa Rasulullah itu Al-Quran dipelihara, ya, itu dalam dua bentuk. Pertama, dia dihafal, ya. Yang kedua, ditulis. Itu pada masa Rasulullah. Yang kedua, itu pemeliharaan Al-Quran pada masa sahabat, ya, pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar, ya, ketika beliau menjabat sebagai khalifah pertama, ya, setelah Rasulullah wafat, ya, itu beliau dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Pada masa itu banyak orang yang murtad, banyak orang yang keluar dari Islam. Nah, karena itu ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimnya untuk memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Ya. Pada masa Abu Bakar ini terjadi suatu peristiwa besar yang disebut dengan Perang Yamamah. Ya. Perang Yamamah itu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Ya. Nah, dalam Perang Yamamah ini, ya, itu banyak menelan korban dari para penghafal Al-Quran, itu lebih kurang 70 orang. Ya, 70 orang. Nah, dengan kondisi ini muncul kekhawatiran dari Umar bin Khattab. Ya, di dalam perang Yamamah itu banyak menelan korban, ya. Itu lebih kurang 70 orang penghafal Al-Quran yang gugur ketika itu. Melihat peristiwa itu, kejadian itu, muncullah inisiatif atau ide dari Umar bin Khattab. Ya. Beliau menyampaikan kepada Abu Bakar, ya, supaya Al-Quran itu dimushafkan. Ya. Nah, apa tujuannya? Tujuan daripada usulan Umar tadi kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu tidak lenyap dengan banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur. Nah,
ide tersebut tidak langsung diterima oleh Abu Bakar. Ya. Abu Bakar tidak terima karena beliau khawatir, ya, mengambil suatu langkah, mengambil suatu kebijakan karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tapi dibujuk oleh Umar, ya, karena rasa khawatirnya melihat kenyataan. Lalu dia menghadap kepada Abu Bakar dan mengusul kembali supaya mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Ya, khawatir nanti akan musnah. Ya. Akhirnya usulan daripada Umar bin Khattab tadi diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Ya. Lalu Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, ya, mengingat kedudukannya dalam masalah qiraat, hafalan, penulisan dan pemahaman serta kecerdasannya. Abu Bakar menceritakan kepada Zaid bin Thabit tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu. Dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang berguguran, khawatir Al-Quran itu akan lenyap, maka beliau meminta kesediaan Zaid bin Thabit, ya, untuk kembali mengumpulkan serta membukukan Al-Quran. Ya. Nah, jadi setelah Abu Bakar itu wafat, ya, lembaran-lembaran Al-Quran, ya, yang telah ditulis tadi itu berpindah ke tangannya Umar, ya, sampai dia wafat. Sampai ketika Umar ini wafat, ya, mushaf itu berpindah ke tangan Hafsah, putri daripada Umar. Ya. Nah, itu pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Jadi faktor yang melatar belakangi Al-Quran itu dikumpulkan dan dibukukan pada masa Abu Bakar itu, ya, yang melatar belakangnya itu adalah karena terjadinya perang Yamamah yang menelan korban lebih kurang 70 orang para penghafal Al-Quran yang gugur. Ada kekhawatiran Al-Quran itu akan lenyap, ya, dengan gugurnya para penghafal Al-Quran. Maka diusulkanlah oleh Umar bin Khattab supaya Al-Quran itu dikumpulkan dan dibukukan. Nah, ini pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian pemeliharaan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab, ya, pada masa Khalifah Umar, ya, tidak membicarakan Al-Quran. Ya, persoalan Al-Quran tidak ada pada masa Umar. Hanya saja pada masa Umar bin Khattab ini lebih memfokuskan pada pengembangan ajaran Islam, ya, sehingga pada masa Umar bin Khattab Islam itu perkembangannya sangat pesat, ya. Nah, jadi Al-Quran pada masa itu tidak hanya dipahami secara tekstual, tapi lebih jauh lagi cara memahaminya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ya, pengumpulan atau pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, setelah wilayah kekuasaan Islam ini semakin meluas, ya, dan para qura, para penghafal Al-Quran ini juga telah tersebar di berbagai wilayah, ya, sehingga pada masa itu terjadilah perbedaan-perbedaan di dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika masa itu ada penyerbuan Armenia dan Azerbaijan, ya, dari penduduk Irak. Nah, termasuk di sana ada Huzaifah bin Al-Yaman,
ketika itu beliau melihat banyak perbedaan di antara sahabat-sahabat dalam membaca Al-Quran. Ya. Sebagian bacaan itu bercampur. Ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Ya. Nah, dari masing-masing kelompok itu saling mempertahankan ya dan berpegang pada bacaannya. Pada kelompok yang pertama dia mengatakan bacaannya yang paling bagus, bacaannya yang benar. Ya, kelompok yang lain juga berkata seperti itu. Bacaannya yang bagus, bacaannya yang benar. Ya. Malahan di antara mereka itu saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan bacaan di antara mereka. Nah, yang lebih parah itu adalah saling mengkafirkan. Nah, melihat kondisi seperti ini, persoalan ini semakin meruncing, bahkan mengundang permusuhan di antara umat Islam. Ya, maka Huzaifah ya segera menghadap kepada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menceritakan kejadiannya. Beliau laporkan kepada Utsman apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya. Nah, lalu Utsman bin Affan ya mengambil suatu kebijakan ya supaya tidak berlarut-larut nanti umat ini dalam membaca Al-Quran dan saling menyalahkan satu sama lain, lalu beliau menyatukan ya, beliau menyatukan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika itu Utsman mengirim utusan kepada Hafsah ya untuk meminjamkan mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Nah, kemudian Utsman memanggil sahabat yang lain seperti Zaid bin Thabit, ya, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdurrahman Al-Haris. Nah, lalu beliau memerintahkan sahabat tersebut agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Ya. Agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Kemudian apa tujuannya? Ya. Apa tujuan daripada Utsman bin Affan ini memerintahkan kepada sahabat untuk menyalin mushaf itu? Tujuannya yang pertama itu adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf saja. Ya, mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Ya, sehingga nantinya tidak lagi terjadi pertentangan, tidak lagi terjadi perselisihan di antara para sahabat di dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian menyatukan bacaan, ya, meskipun masih ada yang berlainan, ya, tapi bacaan itu tidak berlawanan dengan mushaf Utsman. Ya. Kemudian juga menyatukan tertib susunan surat. Ya, menurut tertib urutan seperti mushaf yang ada sekarang ini. Nah, apa bedanya pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dengan Utsman? Ya. Perbedaannya itu pengumpulan atau pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang tadinya bertebaran ya di kulit-kulit binatang, tulang-tulang, pelepah kurma dan sebagainya, lalu dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, ya. Tulisan-tulisan itu dikumpulkan dengan ayat dan surat-surat yang tersusun. Nah, sedangkan pada masa Utsman bin Affan, ya, yaitu menyalinnya dalam satu huruf di antara, ya,
menyalinnya dalam satu huruf untuk mempersatukan kaum muslimin ya dalam satu mushaf. Nah, jadi perbedaan pengumpulan antara Abu Bakar dengan Utsman bin Affan itu, ya pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar itu disebabkan ada kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran, ya dikarenakan meninggalnya para penghafal. Nah, sedangkan pada masa Utsman bin Affan itu karena disebabkan banyak perbedaan dalam hal qiraat, ya sehingga membacanya menurut dialek mereka masing-masing. Inilah yang menyebabkan sikap saling menyalahkan satu sama lain. Ya, karena ada kekhawatiran masalah akan semakin meruncing, lalu Utsman meminta kepada sahabat-sahabat yang lain ya untuk menyalin lembaran itu ke dalam satu mushaf. Kemudian pemeliharaan Al-Quran pada masa tabi'in. Ya. Jadi setelah berakhirnya zaman khalifah, ya, timbul zaman Bani Umayyah. Nah, kegiatan para sahabat dan tabi'in terkenal dengan usaha mereka yang tertumpu, ya, dan penyebaran ilmu Al-Quran melalui jalan periwayatan dan pengajaran. Ya, jadi pada masa tabi'in itu Islamnya sudah berkembang, gitu ya. Islam sudah semakin meluas. Pada masa itu baru dimulai ya penyempurnaan atau pengirapan. Kalau dahulunya Al-Quran itu tidak berbaris, sekarang sudah ada barisnya. Itu yang memberi baris itu seperti Abu Aswad Ad-Du'ali, ya beliau adalah seorang ahli bahasa ya yang menciptakan tanda baca. Nah, kemudian percetakan Al-Quran ya pada masa Utsman ya sampai itu masa Turki Utsmani itu Al-Quran ditulis dan diperbanyak itu secara manual, ya manual tuh tulisan tangan, ya itu kemudian pada tahun 1123 Hijriah itu Al-Quran itu udah mulai dicetak pertama kali, itu di Hamburg di Jerman, ya. Kenapa di Jerman? Karena di sana baru ada percetakan. Ya. Kemudian tahun 1248 Hijriah Al-Quran dicetak oleh negara Islam. Itu di Iran, ya. Teheran dan Tabriz. Nah, percetakan yang khusus untuk mencetak Al-Quran, jadi khusus ya, percetakan yang khusus untuk mencetak Al-Quran itu muncul kembali di Jerman, ya, munculnya di Jerman. Jadi inilah pemeliharaan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat atau pada masa khalifah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.